wabil islami dina. Kalau guru-guru saya, kami di Jawa itu mengartikan untuk itu. Jadi sesungguhnya makna rodina billahi robba wabil islami dina. Kalau guru-guru saya, kami di Jawa itu mengartikan dengan artian yang agak ngeri gitu. Apa itu? Tinggalan agamamu, tinggalkan agamamu, cari Tuhan. Kan agak ngeri-ngeri sedap gitu kan? Ya karena memang ketika kita ini mencari Allah, mencari hakikat Rasulullah, mencari hakikat tentang Islam, tidak akan pernah bisa kita jumpai kalau kita menggunakan ilmu-ilmu syariat saja, ya kan? Lebih-lebih kita menggunakan ilmu-ilmu akal saja. Karena itu kita harus yakin dulu mencari Allah, mencari Tuhan. Lihat tuh bagaimana cara mencari Tuhan? Carilah orang yang sudah bertemu dengan Tuhan. Di sini kalau di dalam tradisi Thariqat, kita akan bertemu dibimbing secara rohani, dibimbing secara jasmani oleh seorang mursyid. Ya. Nah, itu nomor satu. Nomor dua adalah ketika kami pertama kali bertemu dengan Abuya. Waktu itu ini sebagai murid yang baik. Ini sekaligus ini bicara tentang adab sopan santun murid. Saya waktu itu ketika diundang pertama kali oleh Abuya di dalam forum mudzakarah yang pertama di Singkil waktu itu, saya matur pada guru saya, kiai saya yang ada di Jawa. Yang intinya, Gus, saya dipanggil, diminta Abuya untuk memberikan pemikiran ceramah sebagaimana pemikiran panjenengan. Saya bilang gitu. Saya nggak tahu, tiba-tiba guru saya langsung bilang budal kono, budal artinya berangkat. Saya heran para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mengikuti guru-guru seperti Abuya, mursyid-mursyid yang sudah wusul ilallah itu sulitnya minta ampun. Mohon maaf, jadi ini cerita saja ya, cerita. Saya hari ini yang sudah menjadi guru besar, profesor di bidang tasawuf, pernah suatu saat saya itu ketahuan guru saya itu sekedar menjadi khotib pada Idul Fitri, setelah itu langsung dipanggil mendapatkan undangan lagi menjadi khotib di Idul Adha. Lalu setelah itu ketahuan oleh guru saya. Apa yang dikatakan guru saya? Itu mandek, maksudnya berhenti, jangan diulangi lagi menjadi seorang khotib mengajak di mimbar-mimbar begitu. Karena saya sebagai murid, saya tanpa reserve, tanpa bertanya apapun, sami'na wa ata'na. Tetapi yang aneh bin ajaib, ketika saya diminta oleh Abuya untuk datang ke Aceh untuk mengisi ataupun untuk memberi masukan-masukan ataupun menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Abuya, oleh guru-guru saya yang ada di Surabaya, yang ada di Pasuruan, itu kemudian diperbolehkan dengan bebas. Jamaah Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya yang disampaikan oleh Abuya tentang ajaran-ajaran insan kamil, tentang ihsan, mungkin akan kita mutolaah besok saja. Tetapi saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa sesungguhnya yang disampaikan, ajaran yang disampaikan oleh Abuya tentang hakikat kul huwallahu ahad, sesungguhnya siapa sesungguhnya Allah, siapa hakikatnya Nabi Muhammad, hakikatnya manusia dan seterusnya, itu sesungguhnya sudah diajarkan oleh para tasawuf, oleh para guru-guru, para mursyid-mursyid yang mengajarkan ilmu sebagaimana yang diajarkan oleh Abuya. Saya meyakini adalah itu ulama-ulama khawasul khawas. Coba kalau Bapak Ibu tidak percaya, sekali-kali tanya kepada Abuya, ya nggak apa-apa, tanya pada Abuya. Abuya, mengapa Abuya kok sampai mengajarkan ilmu tentang ihsan, lebih-lebih ilmu tentang, kalau di dalam bahasa yang lain, wihdatul wujud, kemudian hulul, ya toh, terus kemudian ittihad,
Kalau di dalam bahasa Jawa ada istilah manunggaling kawulo. Manunggaling kawulo, ada istilah lain sangkan paraning dumadi. Itu adalah ilmu-ilmu tasawuf yang puncak semuanya. Kenapa Abuya kok sampai mengajarkan seperti ini? Saya yakin jawabannya pasti. Meskipun saya tidak tahu. Ketika ini kita tanyakan kepada Abuya, ini tidak lain adalah tugas. Tugas. Ya, tugas. Karena hakikat yang tertinggi ajaran Islam, tauhid tasawuf, ya, seperti yang diajarkan oleh Abuya Syekh Amran Wali Al-Khalidi. Kita semua sama-sama tahu, dalam pandangan saya sebagai seorang pemikir tasawuf, ya, Abuya hari ini hadir itu setelah ratusan tahun tokoh-tokoh sekaliber Abuya. Dulu kita mengenal di Indonesia, di Nusantara, ada tokoh-tokoh besar yang mengajarkan tentang tauhid tasawuf, tentang wahdatul wujud, tentang itihad itu. Ya, itu ada nama, kalau di Aceh semuanya saya kira sama-sama tahu. Yang ada dua orang tokoh kunci, yang pertama adalah Syekh Hamzah Al-Fansuri, kemudian Syekh Samsuddin Al-Sumatrani. Hada fi Aceh apa itu laha syaikhani wa martabatuhu kama ma allama Syekh Ibnul Arabi. Wa hada masyhur. Lakin ba'da dzalika salasu mi'ah la mawjud hatta kana Syekh Amran Wali Al-Khalidi. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang saya meyakini sesungguhnya sosok Abuya kemudian mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan tentang hakikat sesungguhnya, tentang Allah itu apa, Allah itu siapa, ajaran Islam yang yang benar itu seperti apa. Tetapi karena itu, jadi kalau kemudian pemikiran-pemikiran Abuya ketika sudah disampaikan kepada masyarakat kaum muslimin, kemudian terjadi kontradiksi, kontraproduksi, ya kan? Terjadi penolakan, bagi saya ini lumrah. Bagi saya lumrah. Jangankan seorang Abuya Amran Wali Al-Khalidi, jangankan seorang Syekh Hamzah Al-Fansuri, Rasulullah Muhammad saja yang kita pahami selama ini bahwa Rasulullah itu kan nabi yang begitu agung, ya kan? Nabi yang begitu besar, Rasul utusan Allah yang begitu suci. Tapi orang tidak pernah mempelajari tentang sejarah. Padahal Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak, berapa persen orang yang percaya kepada Rasulullah dan berapa persen orang yang tidak percaya kepada Rasulullah? Kalau guru-guru saya di Jawa itu ketika kemudian bercanda bergurau itu selalu mengatakan begini, dan ini mungkin berlaku untuk kita semuanya. Sampean, anda, jika saja kita ini hidup pada zaman Rasulullah, zaman Muhammad, kita kayaknya tidak mungkin menjadi pengikut Muhammad. Bisa jadi kita ini adalah pengikut Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan dulu itu, ya kan? Oh, ndelok. Jadi guru saya kalau